Ngingetin. Kalau ngingetin nggak bakal mungkin bisa. Iya. Dia pasti merasa paling bener dong. Iya, makanya lu ngomongnya iya. doain aja ya, semoga gue juga bisa istiqomah kayak lo. Gituin aja udah. Itu paling simpelnya udah. Iya. Daripada lo panjang berdebat sama kayak gitu, doain aja ya semoga gue bisa simpel kayak lo. Kalau gini boleh nggak? Sering ngomong nih gini, lu Far, lu harus gini nih, menurut hadis segala macam, gini nih. Lu tuh nggak boleh, lu tuh kafir. Kita boleh nggak gini? Iya, bodoh. Aku alap. Baru itu. Cari Diki lu. Dikibulin. Oh iya. Dung gitu masa nggak tahu sih. Mungkin ada, nggak tahu deh, lupa gue. Dia gila, dia kiblatnya di Boleh. Jemumu dia, yang Dayak. Wah, tunggu. Iya. Wah, Enggak tahu. iya. Tomorrowland. Dia belum tahu yang lagu itu cewek canggih emang. Wah, Gitu. Keren. Pas gua aja gimana? Gitu kan cewek. Nggak harus ikutin juga, kita tetap ikutin bassnya. Deng 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 deng. Ding. Coba joget. Tahu sini. Kagak mau wah. Kayak ini. Korn bukan? Kurang kayak gitu. Iya. Kayaknya diambil itu dah. Oh, ngambil sampelnya di situ. Kayak gitu deh kayaknya. Gimbal. Korn gas. Boleh Bang Ocir, boleh deh. Boleh. Metal era itu. Iya, Adidas. Deftones. Iya, boleh. Camarillo. Iya. Ya, Iya, main gitar di ini ya, di ketek ya. di eksperimen. Gitarnya eksperimen kan. Cicit gitu. Enggak semua orang tahu nih. Enggak mainstream. Soulfly. Iya, betul. Enggak terlalu mainstream bener Iya. kan? Era itu. RTM dulu orang-orang pangnya pada demen Pak ya. Iya, RTM ya. karena emang liriknya political correct. Yo iya. Iya. Tapi Jadi gayanya orang keren ya nge-rap sama musik begitu ya. Gimbal ya. Shake de la Rosa. Bener. Iya. Sebenarnya Beastie Boys. Jeng. Dari Beastie Boys kayak gitu-gitu. Awalnya iya. Isi mas. Itu berarti. Belum bisa dua gitu. Ding. Beastie Boys. Nah, Beastie Boys masih main alat musik. Tapi alhamdulillah ya puasa masih oke gitu ya. Are you sure? Yes. Tell Jojo about the truth today. Today? Him? I thought. No fasting. No. Because Suntik. Oh, different. Alias beda. sebenarnya disuntik nggak membatalkan puasa. Oh. Katanya ada yang bilang batalin juga. Nggak. Gua lihat ya. Kalau yang masuk itu emang perbedaan pendapat, tapi umumnya kata Imam Nawawi pun nggak membatalkan puasa. Kecuali infus ya. Iya, Infus kan karena- masukin kayak energi, itu kan ya. Iya benar, itu masukin kayak makanan kan, kayak gitu, itu infus. beda cerita. Nah ada juga nih, masih ingat nih gue zaman kecil, katanya korek kuping nggak boleh tuh. Makruh aja hukumnya. Yang terlalu Makruh. nikmat coy, yang terlalu nikmat tuh nggak boleh. Iya makruh aja dia sebenarnya. Mandi berlama-lama. Sama Terlalu nikmat, sama kan? kayak Kok makan. kok pakai rumput? Mandi gini. Terlalu dibanjur kalau kata orang itu dibanjur, banjur. Pelan-pelan. Nah, Berlama-lama. kok ini pakai rumput boleh? Kilik-kilik. Pakai rumput. Iya makruh aja. Makruh aja. Nah yang gue bingung nih. Oh dia mau bridging. Enggak, bukan bridging. Gue kemarin baru inget tuh yang namanya mandi wajib. Ya. Berapa gayung? Keramas. Depan. Enggak, bukan keramas dulu.
Justru kayaknya nggak pakai. Kalau kita di rumahnya shower gimana, Jo? Nah itu yang gue mau tanya Apa, makanya. Kalau kita di rumahnya adanya Nah shower itu nggak yang ada gue mau gayung. tanya. Nah, terus? Gimana tuh? Dia kata Tata gayung, caranya. nggak apa-apa bisa kan? Tata caranya. Mandi wajib, Basuh, tata cara kan mandi basuh, wajib. Mandi Coy. wajib yang pertama kali tuh Katakan mencuci dibuka. kelamin dulu. Iya. Kelamin dulu udah bersih. Jo, bukan yang ini, Jo. Iya. Ini dulu kan? Enggak, ini dulu, kelamin dulu yang paling Iya. bener nih. Lo kalau mau sempurnanya nih sebenarnya nyuci kelamin dulu, Caps. ambil wudu. Oh, wudu Itu dulu. kalau lo mau sempurna biar nanti nggak wudu lagi. Lo ambil wudu. Tunggu deh, pakai sabun nyucinya. Enggak, kalau mandi wajib tuh bagusnya nggak pakai sabun. Oh, jadi emang artinya, gitu. jadi artinya kan rukunnya cuma 2. Yang pertama niatnya ketika air mau dibasuh dari atas kepala ini pertama kali kan. Iya. Yang kedua tuh meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi artinya semua lipatannya semua tubuh tuh harus kejangkau sama air. Iya, Nah makanya itu ada baiknya jangan gunakan sabun sampo dulu. Iya. Sampai sebelum air ini semuanya udah merata Uyuh. ke seluruh tubuh ya. Oh. Setelah itu baru boleh pakai Baru sabun sama sabun. itu. Oh, awalnya Sempurna air gitu, dulu. iya. Nah, kalau bathtub Kalau bathtub sama kayak kolam renang, lu misalkan mau niat gitu, lu berendam aja langsung gilbet, udah lu mandi wajib udah selesai tuh. Oh, itu bisa ya? Bisa Oh. begitu. Tapi nggak favorit. Iya kalau misalkan andai kata itu airnya Jo. air yang suci dan mensucikan. Bukan ada step-stepnya kayak ini 3, ini Iya, pala ini 3. pertama dulu 3. Kalau pakai gayung nih bicara pakai gayung 3. Shower deh. Shower ya Iya, udah nih misalnya. pala aja gini loh, Lu dulu diemin ibaratin aja 3, terus gini kanan, Kanan, terus kiri, kiri, ya udah terus lo kayak pastiin. wudhu kok, misalnya air muncul, Iya. gini-gini aja 3 kali. Gak pernah wudhu ya? iya. Gak pernah wudhu? Bukan. Lu Ketek. Urusan kepada budung. ketek. Gue cuma Iya. memastikan urutannya. Gue tahu. Tengah dulu, sini niatnya kan ketika air mau terbasuh di kepala ini, baru kanan, baru kiri. Nah, gue juga pertanyaan itu. ya udah, Soalnya diratain shower aja. sekarang. Oh, nggak apa-apa kan? Tinggal nyelam doang. Udah tinggal nyelam aja. Apa, coy? Jadi niat pas lagi mau berendam itu niat. Kalau pas nyelam nggak ada airnya, gini dong. Nyelam. Itu namanya berpangku tangan. Namanya murung. Itu masuk kolam renang, tapi nggak ada air gini. Kolam. Bisa cetek gitu gimana? Ya, semata kaki. Kayak lu di sungai Jatuhnya, misalkan. jatuhnya becek. Jatuhnya Bukan becek. kolam. Bukan kolam. Jatuhnya becek. Sungai, bisa kayak sungai, ya udah kayak gitu. Ngalir. Yang Ya cetek udah. tapi ngalir. Iya, kalau air mengalir tuh artinya airnya suci mensucikan walaupun dia bentuknya coklat ya. Dia pasti suci mensucikan. Di mana-mana kalau airnya ngalir tuh lancar gitu, itu pasti airnya suci dan mensucikan tuh pasti itu. Oh, ini sama kayak. Walaupun kelihatannya kayak kotor, tapi dia pasti suci mensucikan kalau ngalir. Kalau misalkan kita niat mandi wajib nih di kali, ini sambil renang. Kita nyusurin Ya kali. iya, pertama Boleh. kali pas ketika lu mau Awalnya, dalam coy. itu lu langsung ngomong, langsung niat itu. Jadi nggak perlu pakai gerakan-gerakan tambahan. Nggak usah, yang penting ketika udah habis selesai gini, lo pastikan air semua tuh kayak diginiin aja, kayak udah. Nah, Tapi ini. bathtub kan nggak langsung nyelam semua, Jo. Hah? Itu Betap. tunggu penuh aja berarti. Nggak. Maksudnya kan paling sepenuh segini. Dia nyelam. turun gitu. Turunin Nyender, gitu. nyender, Oh, gitu? nyender. Tapi udah bisa apa enggak? Tapi kalau mandi takutnya tuh bathtubnya tuh nggak ngelebihi kotor. 2 kula. Dua kula tuh wadah yang sekiranya itu 60 kali 60 kali 60. Jadi Oh, airnya tuh dimensinya. iya, dimensinya gitu. Dan Berarti kalau bisa kan glosor aja? bagusnya kayak air, pakai air yang mengalir, Pai. Memang kayak pakai shower atau pakai Oh, bathtub nggak gayung. boleh. Bukan yang nggak boleh, lebih afdolnya itu pakai gituan, pakai gayung yang air itu kalau abis itu lo udah selesai sempurna semua baru lo mau di bathtub juga terserah. Di bathtub ada temen Itu. Nggak maksudnya BBB kan. BBB kan. Boleh nggak bisa BBB kan dulu? Paus-pausan. Ambil pausan. Ambil Belum balik, Kabur imsak, coy. Kabur imsak kapan lu main? Mandi wajib bareng buaya di bathtub boleh ya? Iwan Day siapa tahu ya. Tapi fakta menariknya Nabi Muhammad SAW pernah mandi wajib bareng satu wadah sama istrinya. Oh, tapi itu kan bareng. dibolehin banget justru, ya kan? Iya. Oh iya. Sunnah itu. Karena bisa ya sunnah, bisa mempererat ya katanya. Iya. Jadi kalau di sekarang kan mungkin ituan tuh. Kalau si Kanye West sama Kim Kardashian punya tuh apa namanya? Jacuzzi apa namanya? Jacuzzi. Nah, tuh punya tuh dia tuh Iya begituan tuh. kalau itu kan emang iya. Kalau zaman Iya. sekarang kan Ember hitam, jangan. Bathtub gitu ya, bathtub bisa juga. Di kategorin itu kan lebih dari wadahnya 60 kali 60 Mandi kali sama 60. bini bareng-bareng justru disunahkan, coy. Iya, benar. Nah kan habis mandi wajib, kelar mandi wajib lagi. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, suami istri. Udah kelar kalau mandi. non gimana ya, barengan.
Kalau belum sah boleh nggak? Non sah. Nah, gue mau tanya John, kalau zaman dulu, orang dulu, kayak tetangga gue nggak boleh ngeliat orang keramas malam-malam. Kayak, weh, mandi wajib nih. Nah, stigma orang sini begitu, Iya. mandi wajib tuh harus keramasan, Iya. padahal enggak. Padahal kagak ya. Enggak, yang penting cukup itu aja rukunnya 2 udah. Kalaupun memang pas mandi wajib kita niatnya mandi wajib doang, nggak usah pakai sabun dan sampo, berarti nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Asal semuanya kena coy. Iya, yang penting semuanya kena air. Sebenarnya malah lebih afdol begitu. Kalaupun nanti mau ditambahin lagi, tapi pastikan setelah udah sempurna tuh air udah merata ke seluruh tubuh. Standar kalau misalnya tinggal masih bareng sama mertua, ngejeburnya pelan-pelan. Takut Sambil jongkok pelan-pelan. takut disangka. Kenapa ya? Ada suami istri ya. Nggak enakan ya. Iya, enakan. Siteng tapi sih Iya, siteng. kayak enakan. Tapi memang abdulnya kalau kita menikah itu setelah menikah tuh nginep di rumah keluarganya istri paling pertama kali. Oh gitu. Iya. Kenapa? Pernah Nabi SAW pernah nginep kayak gitu. Rumah dulu guru gue pernah bilang gitu. Kalau bisa tuh usahakan. Jadi kayak ngajarin juga bos. Kadang-kadang anak perempuan tuh dia nggak bisa, maksudnya untuk penyesuaian juga ya, untuk bisa meninggalkan Oh, iya, rumahnya. betul, Karena betul. anak perempuan rata-rata sering di rumah. Kalau kita kan laki udah biasa lah keluar-keluar kayak gitu loh. Oh, jadi emang awal-awal bagusnya nginep di rumah istrinya? Iya, kalau gadis tuh 3 hari bulan madunya. Kalau gadis tuh 7 hari. Kalau janda 3 hari. Sunahnya begitu. Baru boleh keluar. Iya, bulan madunya. Dan itu bahkan sampai ada pembahasan boleh diberikan keringanan untuk tidak sholat berjamaah gitu. Gimana? Nggak paham gua. Bulan madu tuh maksudnya kalau honeymoon nih ke Bali misalnya. Heeh. Kalau misalnya Enggak, kalau dulu kan di rumahnya ininya gitu. Orang tua. Iya, di rumah orang tuanya tinggal. Kalau anak gadis 7 hari. di situ. Kalau janda Oke. 3 hari. Oh, honeymoon-nya itu di situ. Iya, Oh, di honeymoon rumah di situ. istrinya Gua maksudnya baru untuk tahu. penyesuaiannya Baru dengar gitu. juga gua. Jadinya justru di rumah orang tuanya nggak apa-apa, sunah Iya, justru. heeh. Kalau misalnya kita tinggal nih di rumah ibunya dia, ibunya, Bu, keluar dulu. Ya kan udah punya kamar. Kan punya kamar. Selalu ngusir. Masa barang juga kamar. Bu nggak pengen belanja sih. Gini kan. Bu, nggak mau beli rokok di Bogor. Udah numpang kurang ajar tuh, ngusir-ngusir gue. Gini. Bu, nggak mau beli extra jus ultimate di Parung dulu, Bu. Kata ibunya nggak usah di Parung. Di sini juga ada. Ada. Bener. Di minimarket Warung sebelah ada. juga ada. Di minimarket juga ada, coy. Ada, mau Minimarket. minimarket, Iya. minimarket. Pokoknya rumah zaman sekarang, lu tinggal nengok kanan, nengok kiri, cari deh extra jus ultimate pasti ada. Iya. Soalnya juga tampilannya inovatif, dul, nyesuaiin anak zaman sekarang. Iya. Tinggal Siap, ready to drink. ready to drink. Cai, RTD. Ya teman-teman harus nyobain rasanya sih ini. Ini RTD. rasanya bisa diibaratkan apa ya? Kalau di kata-kata, diibaratkan dengan kata-kata. Rasanya tuh culture banget. Wah. Ini mengandung natural coffee nih. Ega, yang mana bisa menambah kita fokus, semangat juga gitu. Karena alami. dan juga green coffee Iya. yang merupakan natural energy. Iya, natural energy Iya. dengan dari Iya. green coffee itu maksudnya. Betul, betul, betul. Mantep ini. Makin fokus kerja, Fokus kerja. berkegiatan. Inovasinya gila ya kalau extra juice ya. Gue sih demen. Dari dulu sampai sekarang dador-dador. Dador-dador. Sampai yang gue salut dari extra juice adalah dia sampai bisa bikin sebuah culture extra juice pakai susu di warkop-warkop. Itu gue salut tuh. Iya. Maksudnya siapa yang orang pertama yang nemuin itu kan? Iya, benar. Sampai semuanya suka gitu. Iya, iya benar. Sampai dijadiin menu. Tapi dia kalau dingin tambah combo dingin Iya, lagi ya. combo. Udah. Extra jus susu. Di Warkopolim ada tuh. Kayak Amril ada yang nemuin. Masuk udah amat itu. Masa teman kita. Amril. Extra jus susu. Legend. Dan kita juga nggak bisa lepas dari ini karena udah mendahului klasemen. Sudah naik klasemen. Mau dibacain nama netizen nih. Extra Joss sudah mulai naik ke merambah ke puncak klasemen nih. Ke top 3, ke top 2. Ke top, iya top Madrid 3. Barca tuh kejar-kejaran nih. Iya. Rajus Ultimate ngeri juga. Ya kalau di Inggris ibaratnya mau menuju ngalahin Arsenal. Siapakah peringkat 2-nya? Liverpool. Halan. udah capek. Halan kan? Halan. Liverpool? 6 apa 5 gitu? Iya, dia itu.
Di bawah MU. Wih, MU 4-3 siapa? MU 3 kalau nggak salah. Bawahnya tuh Aston Villa sama lupa gue. Chelsea ya? Chelsea. Aston Villa, Chelsea, Liverpool tuh di bawah MU kalau nggak salah ya. Padahal Michael Carrick udah istiqomah tuh. Anjir. iya. Udah dia tuh istiqomah biar bisa Serius. 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 Padahal dia tuh cuma sebagai pelatih pengganti ya. Iya. Dibilangnya apa? Caretaker ya? Bukan, aduh. Iya caretaker bener. Ya caretaker. Justru Caretaker bukan yang ganti, dia emang yang megang. bebannya lebih berat coy. Karena yang udah ada, gimana cara mempertahankannya? Itu mempertahankan istiqomah tuh emang ribet, Joy. Benar, berat. Lu mau klub udah bagus nih, lu jadi pelatih pengganti, tuh bebannya gila coy. Iya benar. Bebannya gila. Sama kayak kita udah pernah bahas ini, teman-teman kita yang hijrah, udah dari hijrah tuh mempertahankan tuh sulit banget. Betul. Bertahankan Istiqomah tuh lebih ribet ya Joy. Benar, istiqomah tuh lebih berat daripada istirahat. Benar. Kalau ingat Oke. bicara sahabat Nabi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu mantu dari Rasulullah. Semasa hidupnya dia sering ngasih susu kepada para anak yatim dengan cara diem-diem, maksudnya jangan sampai ketahuan Walaupun ya. diem-diem, Jangan sampai ketahuan ya, dia tahu. diem-diem. Iya. Sampai pada akhirnya beliau mau wafat, berkumpullah semua anak yatim yang pernah dikasih susu sama Sayyidina Ali sebelum dia wafat. Jadi ada di sebelah-sebelahnya tuh. Hi, right or no? Whoa, I'm win! Yeay! Give me a chance. Boleh. Give me a chance. Boleh, Give me a chance. Please. Ada 3 keutamaan istiqomah menurut Imam Hasan Basri. Iya. Imam Hasan Basri. Pernah dengar? Iya. Yang pertama, Memang basic, tapi ini kata Imam Hasan Basri. Iya. Yang pertama. Iya. Hati, lisan, perbuatan. 3 aja. 3 aja coy. Gue sih nggak bermain di kisah ya, tapi emang 3 poin Oh, itu maksud artinya nih. istiqomah Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri tuh ngomong gitu ya? Iya, 3. Imam di mana tuh? Hasan Basri. Di mana kok? Iya, di mana ya? Harusnya di Arab ya. Harusnya di Arab ya. Dari nama sih Arab. Saya kurang mengulik pada itu. generasi tabiin muridnya Sayyidina Ali dia. Hasan Basri benar. Iya. Oh, udah Sayyidina Ali. Iya. Oh, yang lo bagiin ilmunya dari yang gue ceritain. Anak buah yang gue ceritain tadi. Sayyidina Ali. Iya benar. Iya benar. Benar iya juga ya. Benar. Kacau. Hasan Basri benar. Gak apa-apa. Iya, apa-apa. Paling abang ada. Ada. Istiqomah lebih berat. Yang berdosa dari dosa besar dari orang yang sedang menjalani istiqomah itu apa, Jo? Sobat ialah hadir dalam senang dan suka. Sobat ialah hadir dalam duka nestapa. Sobat ialah hadir dalam gundah gulana. Sobat teman sembuh dan luka. Sobat Jannah kita berteman dalam dunia. Sobat Jannah kita berkawan sampai akhirat. Sobat kita sahabat selamanya. Coy, mana notarisnya? Udah mau maghrib nih. Udah sabar, bentar lagi juga keluar dia. Aduh, deg-degan banget nih kok. Gue udah kebayang punya mobil yang pintunya gue angkat ke atas. Terus gue udah kebayangin juga pengen breakfast di Paris. Terus dinernya gue pindah ke Las Vegas. Mantep banget hidup gue udah. Mana ya Pak Notaris? Gue juga udah ngayal kayak gitu coy. Tenang, kita redam dulu euforia itu. Oke. Kita fokus ke notaris. Oke, siap.
Itu dia notarisnya. Udah gue bilang. Yes, Pak. Pak, apa kabar Pak? Apa kabar, Pak? Duduk Pak. Silakan, Pak. Ini kantor dia. Oh iya, nggak apa-apa. Udah siap ya Pak ya? Kabar baik ini. Itu dia, coy. Oke. Kalau nggak keberatan, saya minum dulu ya Pak ya. Silakan Pak. Silakan, Pak. Seger banget. Mohon maaf ya Bapak-Bapak. Aman Saya minum aja nih. Pak. Aman, Pak. Boleh. Oke, sesuai agenda hari ini Pak. Iya. Mohon maaf sebelumnya kalau udah menunggu lama. Udah. Jadi agenda hari ini ya sesuai dengan info yang saya berikan sebelumnya, kalau kita akan bacakan surat wasiat. Terus. Ada 2 dokumen hari ini. Oke. Sebelum dimulai, mungkin Bapak bisa tanda tangan dulu. Oke, sini Pak. Semangat sekali Pak, mohon. Itu dia. Oke. Sudah menyiapkan jiwa raga? Sudah Iya dong. sehat, jasmani rohani sehat banget Pak. Bentar ya Pak ya. Apa? Boleh. Untuk dokumen pertama, ini merupakan sebuah surat dari Ibu Linda Davis Chani. Isinya apa Pak? Oke. Ini hanya sebuah surat, mungkin bisa Bapak baca sendiri. Baca, coy. Kok cuma surat doang Pak? Tenang, coy. Kan dia bilang ada 2 dokumen. Mungkin yang berikut kali. Tenang. Oke. Tepat sekali Bapak Riko. Siap. Sesuai dengan preambul tadi, ini adalah dokumen yang kedua, Ya. yang paling Bapak nantikan, yang merupakan sebuah resep rahasia makanan terenak di dunia, yaitu resep warisan rendang. Silakan dibaca Pak. Ini serius Pak? Serius, tugas saya untuk menyampaikan. Jadi Dan ini adalah wasiat yang paling. cuma resep rendang Pak? Nggak ada yang lain, Pak? Nggak ada yang lain nih? Tidak, sesuai dengan keterangan dari Bu Linda, inilah yang diwariskan ke Bapak Wanda. Waduh. Miliar itu mana kok? Pak, nggak ada dicek lagi, Pak. Mungkin di situ keselip kali. Deposito rekeningnya apa? Saya sudah pastikan, mohon maaf, tugas saya di sini sudah selesai. Saya pamit undur diri. Coba sini Pak, tempatnya Pak. Silakan. Mari Pak. Terima kasih waktunya. Itu yang di situ bisa diem nggak sebentar? Diam dong. Hei. Oh gimana ini kok? Ini cuma resep doang kok. Miliaran-miliarannya mana? Coba gue pikirin dah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ilah, kok lo lagi Dul? Mana pakai kostum tenisi lagi? Saya sengaja seperti ini karena saya khawatir sama kalian. Hah, kenapa Wanda? Jadi gue kemarin tuh dapat warisan, tapi ternyata isinya cuma resep rendang doang Dul. Ini nggak ada apa-apanya nih, boro-boro miliaran kok. Asli. Padahal gue udah kebayang-bayang banget dari kemarin pengen punya Lamborghini biar bisa gue ngangkat pintu ke atas Dul. Boro-boro Lamborghini paling yang dapet cuma sepeda ontel kalau sekarang kok. Oh iya. Ya bagus dong. Itu artinya kalian akan hemat bensin, apalagi sekarang lagi perang. Selat Hormuz ditutup, minyak akan semakin langka. Bagus itu. Pai. Kasian. Jangan dijelek-jelekin gitu. Bangkitin semangatnya, Pai. Ya sudah. Kebetulan saya bawa ini. Silakan. Silakan. Ini langsung diminum nih. Diminum dulu. Silakan diminum. Silakan Eko. Ayo. Coy, gue kasih tahu nih. Kadang orang itu bukan butuh warisan, tapi butuh energi buat bangkit lagi. Bener kan, Pai? Betul sekali. Jadi gimana, sahabatku Wanda? Udah tenang belum? Alhamdulillah. Sejujurnya hati gue masih kesel sih Dul. Cuma energi gue udah balik lagi nih.
Itulah minuman ini biar kita fokus, biar kita tenang dan semangat untuk bekerja lagi. Iya, karena seringkali Wanda, untuk warisan itu nggak hanya dalam bentuk uang, tapi kesempatan untuk berubah. Semoga Wanda dan Riko juga bisa mengelolanya dengan bijak, ya. Iya. Saya jadi ingat ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuatmu lalai dari mengingat Allah. Siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi. Semoga sahabatku Riko dan Wanda bisa melihat rezeki dari perspektif yang berbeda. Saya pergi dulu ya. Siap dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coy, itu kan tante lu tadi kasih surat tuh. Iya. Mending lu buka deh. Penasaran gua sama dalamnya. Udah nggak ada kok, beneran kosong. Ini yang ini kosong, resep rendang kosong, nggak ada apa-apa lagi. Cuma Ini, suratnya mau dibaca. Coba deh baca dah. Untuk kemanakan kami Wanda. Mungkin pas baca sureko Wanda bingung. Iko sia Linda Davis Caniago. Perasaan ndak ada di kontak WhatsApp Ambo. Tapi jangan cameh Wanda. Bibi Allah lama memperhatikan Wanda dari jauh. Bibi wariskan harta karun paling rahasia dalam keluarga kita. Resep randang surga. Pesan Bibi, jago bayar resepku. Kalau Wanda tekun, Bibi jamin resepku bakal mendatangkan pitinan banyak. Daripada nunggu warisan nanda ado, rancaklah jadi rajo randang nang kayo rayo. Ingat Wanda, resepku rahasia. Peluk hangat, Linda Davis Caniago. Sobat Tiljana, kita berteman dalam dunia. Sobat Tiljana, kita berkawan sampai akhirat. Dosa besar. Iya, apakah tiba-tiba dia tidak mempertahankan? Kan kata lu kan mungkin itu proses. Tapi dosa besar itu apa? Merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Wah, itu tuh berat. banyak banget. Banyak banget. Itu berat tuh. Baru pertama kali hijrah sudah gaung-gaung itu udah mendiskreditkan orang-orang. Iya, kayak Dajjal. Itu nggak boleh, itu nggak boleh. Maju. Nggak boleh. Abu Jahal. Misalnya tinggal gue baru hijrah nih. Boleh nggak, Coy? Lucifer. Boleh nggak kita? Nggak boleh ya. Ambil setannya standar aja sih dulu. Lo maksimal banget. Episode pertama dia masih paling nyolotin nih bukan. Wanda, Riko, sahabatku. Tidak puasa ya? Tidak puasa. Gue sambit tuh. Itu juga sering. Gue sih kalau terjadi berapa musik gue sambit tuh mulutnya gitu. Tidak puasa ya? Tidak puasa. Soalnya dia dicuekin. Tapi kalau ada ustadz yang bener gitu gimana, Jo? Ada pagi gue gak tuh? Lagi, gak puasa ya? Tuh gak puasa tuh. Gak puasa ya? Ada pagi gue gak? Gedek anjing gedek. Ada tuh kayak gitu. Bukannya orang dapet hikmah, malah dapet dongkol asli. Asli gedekin. Istiqomah. Lanjut. Iya, banyak. Dosa besar adalah ketika dia sudah mulai mendiskreditkan orang-orang kan. Baru masuk nih. Tahapan penyakit orang baru belajar agama memang begitu. Godaannya itu satu, merasa lebih baik dari orang lain. Setan jadi berusaha mengkaburkan daripada niat dia untuk belajar agama yang harusnya niatnya mencari ridho Allah dan untuk memperbaiki dirinya, dibelokin tuh buat ngedebat orang lain yang punya perbedaan pendapat sama dia gitu. Jadi kalau orang yang gak sejalan sama dia didebat-debatin kayak begitu. Baiknya kalau ketemu orang kayak gitu, kita gimana, Jo?
Ngingetin. Kalau ngingetin nggak bakal mungkin bisa. Iya. Dia pasti merasa paling bener dong. Iya, makanya lu Makanya, ngomongnya iya. doain aja ya, semoga gue juga bisa istiqomah kayak lo. Gituin aja udah. Itu paling simpelnya udah. Iya. Daripada lo panjang berdebat sama kayak gitu, doain aja ya semoga gue bisa simpel kayak lo. Kalau gini boleh nggak? Saya ngomong nih gini, lu Far, lu harus gini nih, menurut hadis segala macam, ini gini nih. Lu tuh nggak boleh, lu tuh kafir. Kita boleh nggak gini? Iya, bodoh. Aku alap. Awal baru itu. Cari Diki lu. Dikibulin. Oh gitu. Nanti nggak ketemu Eti yang listrik. Cari Diki. Dikira-kira aja. Lu cari sama Wanda? Wanda tahu. Namanya gopar ya? Apa? Gope ngampar. Ini. Gue gitu justru kesel ya dia. Iya, lebih baik dipakai kita ngajarin lah kalimat hikmah. Iya, doain aja ya. Semoga gue bisa lebih baik. Doain aja lo kayak gitu. Terus dia bilang, ya iyalah, masa ya iya dong. Mulan aja Jamilah. Masa Bukan Jamil dong. Iya benar. Waduh. Iya. Tapi emang gue masalah kayak begini nih, masalah perdebatan gue ingat banget nih waktu Jojo pertama kali muncul ke daratan anak-anak lagi nih. Ketika berubah skin dia. Ya. Penampilan. Ya. Bagus, maksudnya udah bagus sih gini. Cuma di situ kan gue masih rada bangor tuh. John, ibadahnya ibadah aja John. Ngapain sok Arab-Arapan begitu sih, gayanya gitu tuh gue tuh berdebat. Cuma jawaban Jojo yang bikin gue udah nggak bisa ngedebat dia adalah, gue bukan ngikutin orang Arab, gue cuma ngikutin Rasul gue. Wah, abis deh tuh. Halo, udah tuh. Itu abis. Gue cuma ngikutin cara berpakaian Rasul ya. Iya, Nabi Muhammad. Muhammad ya. Oh, itu abis deh, nggak ada perdebatan. Sebenarnya itu nggak sakit buat gue. Sebenarnya jadi ilmu juga buat orang yang belum ngerti gitu. Harusnya mendingan cara ngejelasinnya mendingan lebih baiknya kayak gitu, bukan maksudnya nyalain orang, ngasih tahu ilmu setelah dia didebatin, harusnya begitu. Iya. Kalau buat orang yang awam ya. Justru malah bikin lu nya jadi mikir ya. Iya, maksudnya lebih kena begituin, digituin. Tapi iya ada juga your friend Siapa tuh? Firmansyah Lubis. Kenapa ya? Lagi gue inget lu mau latihan social distance yang 2016 reunian kan. Gue main ke rumah dia ketemu pakaian gini. Tiba-tiba mantul nih. Jo, lu kenapa jadi sesat gini? Mantul. Firmansyah Lubis. Telek. Temen sekelas gua gawat. Iya, Firmansyah Lubis. Telek dia. Iya, telek. Dia. Pas gue denger gitu, gue di sebelah rumah Once nangis tuh. Kenapa sih temen gue gitu? Sedih lagi. Aduh. Ya lebih vlog di mobil kan, Iya. lebih stres. Aduh. Gue capek, gue keluar lagi langsung ke bawaan bumbu, gue beli bu. Gue bilang, capek gue dengerin temen gue di mantul. Lo kalau istilah-istilah makan nih ada aja deh. Losan Peres dulu yang waktu dinin. Ya, Losan Peres apaan? pesan peres apa sih? Lontong sayur PR mas. Oh iya, pesan peres. Pesan sayur Iya lu peres. makan di mana di Amigos. Iya, agak Agak bego sedikit, agak bego sedikit. Barou. Baru, tambo bab. Amigo sih benar. Oh. Nickname baru ketika makan. Portugal ya. Waduh. Porsi tukang gali. Iya. Oh istilah baru. AW, American Warteg. Apa? Apa? SMP. Semangat gue. Iya. Oh keluarga Rothschild. Kalau lagi ngumpul kembang tahu diludahin biar gak diminta. Palu dia murah ya, palu dia murah sih. Iya. Iya, maksudnya kembang tahu dia murah. Iya. Per saat itu lumayan kok harganya kok nggak salah dah. Iya, lumayan mahal. Maksudnya Dia kenapa gitu? Kadang-kadang pas mau hangat-hangat. minta kan, tapi kan orang namanya dulu Itu ada maksudnya. aja. Iya. Ah. Diludahin aja. Cuy. Biar nggak minta. Mempertahankan justru ribet. mempertahankan. Sulit. Sebenarnya mungkin kayak puasa aja, cuy. Nggak perlu dipikirin, jalanin aja dulu, bener gak? Iya. Benar. Tiba-tiba maghrib aja. Betul. Nggak usah dalam bidang agama deh, Pai. Ini dalam bidang Sehari-hari. lo aja yang sehari-hari deh. Iya. Kalau lo nggak konsisten, ya kan? Gue Ya. belajar indikator konten kan dia suka ngajarin kan. Penting lo konsisten gitu. Emang bener. Green Boys harus tayang jam 9 gitu kan misalkan. Lebih dari 5 menit dimaki sama Gopar gitu kan.
Nah itu sebenarnya ngajarkan memang konsisten dalam hal keduniaan aja kita harus begitu, gimana lagi dalam perkara akhirat Ya, yang lebih gue mulia sih gitu. sangat menjunjung tinggi konsistensi gue. Latat upload wow. Boh. Sorry Biwe. Gue lagi syuting tuh. Kawan coy, gue udah set di mobil nih. Nengok kanan, buk. Gue bilang, bukan dulu kali kita bukan dulu. Teknis lah teknis. Tapi teknis. intinya itu teknis memang, dan ada bukan penyebabnya bukan dari internal doang, dari eksternal juga. Jadi memang itu bersangkutan. Cuma emang gua entah kenapa tuh sangat menjunjung tinggi konsistensi sih. Itu yang paling berat, mempertahankan itu kan. Iya. Sama orang buka restoran juga kan. Iya. Berapa banyak restoran-restoran legend sekarang rasanya udah beda ya, udah nggak itu, Iya. udah nggak kayak dulu begitu. Dalam segala bidang konsisten tuh kan harus benar-benar Justru iya, dipegang. benar. Menjadi kunci. Mempertahankan. Iya. Wah, mempertahankan justru lebih berat. Kita mati-matian kan. Iya. Satu hari aja namanya juga manusia kok ya. Contoh warkopolim deh. Iya. Jangan orang lain, kita aja makan kayak kok kuahnya beda nih. Iya. Nah itu udah oh ini gimana nih? Pikiran kemana-mana. Iya, udah langsung kasih solusi. Gimana nih kok bisa beda? Gitu. Apalagi makanan tuh, Ju. Iya. Atau menu. Ini banyak banget menu. Ngomongin sama manusia, kita ngomongin sama chef, kita ngomongin sama yang prepare, kita ngomongin sama ini gitu kan. Outputnya rasa. Wah, itu tuh sulit banget. Susah banget, susah benar. banget. Sulit banget. Makanya kata Nabi Muhammad SAW tuh ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang konsisten meskipun sedikit. Jadi kita misalkan nih sholat duha, nggak usah banyak-banyak kan, afdolnya 8 rakaat sampai 12 rakaat. 2 rakaat tapi bisa konsisten setiap hari, itu lebih dicintain Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan 8 rakaat dikerjainnya cuma Senin, Rabu, Jumat gitu. Meskipun kalau sholat ini atau ini mulu, nggak apa-apa ya? Nggak Asal apa-apa, konsisten yang ya? penting Kalau konsisten. usah. Iya. Pernah kan ada sahabat Nabi tuh yang dia sholat, pokoknya tiap rakaat kedua tuh bacanya Al-Ikhlas mulu. Ada yang ngadu sama Nabi, nih apaan sih orang sholat bacanya Al-Ikhlas mulu, jadi imam lagi bacanya Al-Ikhlas. Ngadu sama Nabi, mana panggil orang, kenapa kok kamu jadi imam bacanya Al-Ikhlas mulu? Ya Rasulullah, saya senang karena sifat Allah, ada sifat Allah di Al-Ikhlas itu, surat Al-Ikhlas. Sifat keagungan Allah, keesaan Allah kan. Terus malaikat Jibril bilang, ya Rasulullah, sampaikan kepada dia sebagaimana dia suka dengan sifat Allah, maka Allah sebenarnya suka dengan sifatnya dia, katanya gitu. Oke. Gitu. Jujur gue sih, gue Al-Ikhlas kalau imam. Pasti gue selipkan. Apa LKS apa? Coba gimana? Qul huwahad, Allah sobat. lam yalid walam yulad. Walam ya. Lahu. Jangan. Lu mancing gua. Lu diri, Pak. Jangan. Suicide lo. Jangan. Mancing gua. Gua tag. Wallah. Jangan. Lahu wafuan ahad. Allahu ahad. Wafuan ahad. Iya tadi. Benar. Wance gue tahu tuh tadi arahnya dia mau kemana itu, jangan. Tahu kan benar Bapak tuh bapak sama remaja bocil-bocil masjid tuh. Tapi iya sih itu al-ikhlas sudah. Al-Ikhlas. yang gue mau tanya sebenarnya John gini John, kalau lo konsistensi dari lo yang belum ada apa-apa sampai lo yang sekarang minimal sholat 5 waktu aja gimana John? Pelajaran lo yang lo pelajarin gimana John? Maksudnya cara lo biar bisa lo konsisten, jangankan. Padahal itu kan kalau misalkan kita banding nongkrong, lah paling nggak ada 5 menit ke sholat. Tapi itu rasanya kayak gimana ya gitu. Tapi pelajaran awalnya gue tahu dulu coy manfaatnya sholat tuh buat kehidupan kita tuh kayak apa. Sama kayak anak-anak Gen Z tuh kritis coy orangnya coy. Kalau gue sholat tuh tujuannya buat apa gitu. Kalau Ada orang pertanyaan dulu, kayak gitu? Ada. Terus? Iya, baru dikasih tahu kan kata Nabi, orang yang istiqomah, kan Nabi pernah bilang, bagaimana pendapat kalian jika di depan rumah kalian ada sungai yang mengalir air deras, terus kalian mandi 5 kali sehari, apakah masih ada kotoran di tubuh orang itu? Ya nggak mungkin ya Rasulullah. Begitulah orang yang menjaga sholat 5 waktu, dia tuh seperti orang yang mandi 5 kali sehari di sungai itu, maka pasti tidak akan ada kotoran dan dosanya pasti dihapus sama Allah. Jadi gitu. Karena gue menyadari mungkin dari waktu subuh ke waktu zuhur ada dosa, nanti dihapus tuh di zuhur. Dari zuhur ke asar ada bikin dosa lagi, dihapus di asar. Kayak gitu jadinya. Manfaatnya sholat tuh kayak gitu. Dia ngapus dari satu waktu ke waktu lain. Dosa lama? Iya, semuanya dihapus. Dalam sholat 5 waktu, sorry gue potong. Ada satu momen malaikat mencatat pahala kita. Di sholat apakah itu? Subuh? Bukan.
Oh ini Oh ini battle deh. Iya. Bener gak, Jo? Ada nggak? Satu momen pergantian shift sholat itu ada momen malaikat mengumpulkan report. Sholat apakah itu? Satu kali jawab aja. Maghrib. Asar. Asar. Asal lu. Ini lo tanya. Pergantian shift malaikat. Boleh kali ini boleh. 21. Pengocin menang. Dia asar. Iya. Wih. Makanya Nabi SAW tuh selalu itu setiap hari Senin dan Kamis. Makanya Nabi bilang, makanya saya suka kalau amal catatan saya diangkat ketika saya dalam keadaan berpuasa. Makanya itu salah satu anjuran puasa Senin Kamis begitu. Diangkatnya pas lagi sore asar. Kenapa? Bukan. Kenapa gue tuh selalu kayak misalkan kayak perhitungan masalah hitung-hitungan sih, Jon. Misalkan perbuatan gue ini kayaknya gue tahu nih ini dosa nih. Begitu kita sholat, apakah langsung habis dosanya? Pasti habis. Pasti habis. Itu janji Allah begitu, pasti habis. Nggak mungkin, kan sifat mustahilnya Allah kan ingkar janji, dan Nabi nggak pernah berbohong. Itu bukan gimmick-gimmick, memang kenyataannya begitu. Dosa kita udah parah nih, misalkan. Iya. Terus? Besok nih subuh nih, Ah, kita sholat. iya. Sampai 5 waktu, habis tuh dosa yang udah kita pendem. Dihabisin sama Allah. Habis. Asal jangan urusan sama manusia. Kalau urusan sama manusia, dosa sama manusia, lu urusannya beda lagi. Contoh. Mesti minta halalnya. Ulang maning. Enggak, Maling. ini beli jam tangan sama Gopar, belum lu bayar-bayar gitu misalkan. Uts. Ya udah, Nggak, kan ini gue bilang misal. misal. Oh, ya, Kan gue terus? bilang misal. Iya, lu dosa sama Allah nih segala macam diampuni sama Allah. Tapi kan- Ginian lu nggak yabar nih misalkan ke Gopar. Nah, ntar sama Allah diampuni, lu minta ampun. Oke, paham, Tapi paham urusan gue. sama Goparnya. Paham. Gimana gue cara ngapus dosa? Misalkan yang gampang, beli gorengan 5 bayarnya 2. Kan gue udah ketemu sama orangnya nih. Ya besok Gimana ya. tuh? Oh iya diamalin. Iya, tapi lu minimal ada usaha dulu untuk ketemu. Misalkan tuh di sekolahan lo. Misal ternyata dia udah nggak ada, meninggal dunia. Nah, baru lu boleh bersedekah sesuai dengan uang itu atas nama orang yang lu rugiin. Nggak tahu namanya. Pahalanya. Iya, ya Allah, bilang aja ya Allah. Saya dulu pernah ngambil gorengan di kantin ini atas nama ibu ini, saya lupa. Ya Allah, namanya Fulana binti Fulan. Oh, oke. Aku sampaikan pahala ini untuk dia ya Allah gitu. Ya. Insya Kalau tiba-tiba Wanco dia nyari nih, dan ketemu orangnya, gimana? Ya itu dia caranya begitu, bersedekah atas nama dia. Nggak ketemu. Ketemu Oh iya, orangnya. justru lebih Ya, baik. Iya. Cerita, Ya, mesti cerita sama pada dia. saat itu gitu kali Iya, ya. pada saat itu, Gue pernah waktu kejadian. itu saya beli gorengan Bapak 5, saya bayarnya 2. Bapak ngomong gini, maaf, itu juga bukan gerobak saya. Saya pura-pura. Duitnya buat saya kok. Gimana tuh, Jo? Karena dia bukan tukang aslinya. Gua sih istirahat. Cek. Udah santai aja, Bro. Gimana, Jo? Dia juga dosa. Iya lah, dosa juga lah berdua. Kira gimana? Hah? Ya udah lu bayar 5, lo sedekahin 5. Kalau tanya orang itu sekarang tinggalnya di mana ya gitu. Dia udah Harus ada itikat usaha. baik loh. Lo yang penting kan udah itikat baik. Oh. Lo udah itikat baik. Oh iya. Lu pernah kayak gitu, Jo? Pernah dulu kan SD gue inget tuh. Ya walaupun gue dulu belum kan, tapi maksud gue kayak ngerasa tukang dagang itu masih ada di SD, sering gue timpein kan. Ya pas kemarenan gue dateng, gue bilang, "Bang, gue dulu kayaknya gue pernah jahil, malah lagi maafin gue ya." Oh, gitu Gua masih ada kasih tuh, duit Jo? lebih, iya. Masya Allah. Harus begitu. Kalau enggak, Terus sama dia dibuang. Saya tidak terima. Saya mau rumah. Oh, gue rubah gede. bayar saya dengan Bitcoin. Wah, itu sih kurang ajar sih. Ya. Kalau diminta itu. Saya mau jamme Gofar. Gini, gua nggak mau duit lo. Jadi gua tamu Green Boys. Bus kata dia. Bus, belikan saya velg TBW. Oh, Oke. Nggak bisa. Saya mau jadi Pater Jejo. Gimana? Kata langsung. Gimana, Jo? Gimana? di posisi tukang dagangnya namanya orang kerajaan Spanyol lah, Alias? Bang Pepen. Itu biasanya namanya Pendi. Sunda, berarti Sunda. Fendi atau Gue Effendi? mungkin kejadiannya 5 tahun lalu ya. Posisi orang udah pada Android HP. Di sekarang nih posisi masih dagang nih. Ada di depan SD gua.
Sekarang gini John. Nih. Sekarang gini. Belum. Gak, dia dagang ceritanya. Iya, Kan iya. orang biasanya kalau dagang nungguin dagang main HP. Dia semok aja begitu dia diem, bengong gitu. Terus? Di zaman sekarang Oh. nungguin pembeli. Dan menurut gue tuh udah rare banget. Ini udah Tukeran cilok udah pakai Android sekarang. Iya, ya iya kan? maksudnya umurnya tua kan? Iya 60 ada lah umurnya. Iya pusing John. Heeh. Jadi kayak Main handphone gini aja pusing. gitu kayak anak senja aja gitu Kok kayak Che Guevara aja nih begini. etos kerja? Iya. Nggak sambil nungguin maksudnya kalau yang lain kan bisa main HP, Dia nge-scroll blur HP. juga kali, udah blur di 60 mah. Pusing malahan. Itu Lama-lama di handphone ya? Itu ngeluarin Vertu dia begini. Busuh. Beli dong Jal, lu berikut itu Jal. Aduh, Jadi kagak dua John, juga. kalau misalkan ya, zaman dulu masih ada pom bensin di tengah Sudirman. Benar. Gue sama temen gue tuh Yatna pernah isi bensin nggak bayar langsung kabur. Tuh gue mau ganti gimana? Pom bensinnya udah nggak ada. Amalin sedekah. Iya berapa ya nilainya? Tapi ke 30 negara kalau ya, salah. ke negara. Iya. Kalau nggak salah 30.000 dah. Dulu 30.000 berapa liter? Iya. Coy? Mobil. 2002 dulu kan Mobil. Iya mobil Karimun. Yang sekarang gini aja coy, harga 30 Iya, liter berapa berapa, liter? sekarang berapa? Iya. Ini bayarnya Kalau siapa sekarang ya? Kalau lebih lo Amalin aja. sedekain atas Sedekain, nama sedekain, lo. sedekain. atas nama Misalkan pom ke bensin masjid. Sudirman gitu ya. Iya ke masjid. Iya. Atas nama pom bensin Ah, Sudirman. misal ke Lu masjid. sudah ke Pak Bahlil kan lagi butuh bensin ya buat negara. Buat negara. Sedekahin tuh dokter PM bikin video klip situ. Iya betul. Atas. Gue mau Yana sumpah tuh gue pernah tuh. Niatnya gila banget sih. Itu sih. Maksudnya Sudirman yang tengah-tengah itu cabut pistolnya langsung buk. Ya ternyata Sama Yatna. Yatna biasa yang keluar. dia punya dia Citaim ya? Hah? Dia Citaim kan aslinya. Mas Budi. Iya. Punya band namanya bagus. Apa itu? Anti kuman. Bener. Anti kuman Bener. Antiseptik. Bukan. Enggak, tapi di beda lagi. kuman. Tapi di kuman. Bagus tapi. Aku Enggak pernah manggung, enggak pernah manggung. Yatna. namanya udah Birmingham Yatna. Gue kenal nih coy. Mata Enggak, jarang. mata mau keluar coy. Iya, Mata mau keluar. Yatna. Iya, mainnya di itu kan, mainnya di rumah mantul. Ah. Yang kenalin mantul itu. Oh. Teman SMP Bantul. Enggak, teman-teman rumahnya Oh, aja. mantul. Tiba-tiba datang. Bangor di Bangor. Bangor, ya, Bangor. Oh begitu ya. Berarti misalkan kita lagi Jumatan, gue bisa sedekah atas Iya, namain. boleh begitu. Bisa nggak atas nama kejahatan gue dulu? Bisa nggak? Bisa. Nggak. Iya, nggak maksudnya kejahatan signifikan. lo apa? Lo Iya nggak signifikan, Iya, makanya lu gue berarti lupa. niat aja ya Allah, nih saya berapa dulu sekiranya saya pernah zolimin orang yang pernah saya zolimin, ini pahala yang sampaikan kepada dia. Ah ya gitu maksud gue. Iya. Bisa ya? Bisa. Kalau misalnya nyumbangin ke tukang gorengan juga. Mm-mm. Kita dulu ngembat gorengan misalnya tempe 5. Hmm. Ada tukang gorengan nih. Gue kasih duit seharga gorengan 5 tempe dia yang sekarang. Boleh nggak? Ya sedekah hitungannya. Tapi dia boleh ngasih deh. tempe juga kita. Itu beli, ngapain? Itu namanya sedekah. Itu beli. Itu beli, opai.